kita mulai ada dua materi. Materi yang pertama adalah tentang strategi pembelajaran abad 21. Ya. Nah, ini strategi pembelajaran abad 21. Bapak Ibu, pembelajaran ini tidak hanya nanti berfokus pada pendidikan atau Bapak Ibu sebagai guru, tetapi dimanapun Bapak Ibu berprofesi, ya, melaksanakan pembelajaran baik di sekolah minggu ataupun di pemuda, remaja, jemaah, maka perlu strategi. Nanti kita lihat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan strategi pembelajaran di abad 21 ini, ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini kerangka kompetensi abad 21. Bapak Ibu, di dalam kerangka ini ada 3 hal penting yang menarik di sini, yaitu pertama berkaitan dengan kehidupan dan karir. Kehidupan dan karir ini berkaitan dengan fleksibel, adaptif, artinya mampu menempatkan diri, mampu memposisikan diri, dan mampu beradaptasi. Kemudian berinisiatif dan mandiri. Orang yang bisa berinisiatif di dalam keadaan yang sulit, ya. Kemudian mampu melakukan aktivitas atau kegiatan secara mandiri. Ada keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ini ada di dalam kehidupan dan karir. Artinya bahwa ketika kita sedang melaksanakan satu pembelajaran di abad 21 ini, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa kita sedang membentuk anak-anak untuk siap, ya, dalam rangka mempersiapkan mereka untuk menjadi peserta didik, untuk menjadi anak-anak, untuk menjadi pemuda, untuk menjadi remaja yang siap hidup berdampingan secara sosial dengan orang lain, bahkan dengan karir mereka. Ya. Inilah fungsi pembelajaran ini, bahwa ketika kita hanya menempatkan pembelajaran hanya berpusat pada kognitif siswa atau seseorang, maka yang terjadi adalah mereka tidak terampil dalam pendampingan bersosial dengan orang lain. Apalagi kalau dengan teknologi sekarang, ya, individualisme semakin tinggi. Bapak Ibu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Oleh karena itu, kecakapan abad 21 ini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu nanti sebagai yang mentransferkan pengetahuan baik sikap, ya, itu harus memperhatikan dalam konteks kehidupan ataupun karir. Yang kedua adalah pembelajaran dan inovasi. Dalam pembelajaran dan inovasi ini ada yang namanya kreatif dan inovasi. Orang yang kreatif dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun dia mampu hidup. Ya. Orang yang kreatif, nah sekarang kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Bapak Ibu sebagai gembala, Bapak Ibu sebagai perintis, Bapak Ibu sebagai guru, kalau Bapak Ibu hanya mampu menerima tetapi tidak mampu menghasilkan, karena tidak ada kreativitas di dalamnya. Kalau Bapak Ibu sebagai gembala, pendeta, jemaat, perintis, Bapak Ibu bisa kreatif mengelola keuangan, sumber-sumber keuangan lainnya supaya bisa memenuhi bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gereja, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan atau renovasi dan sebagainya, itu bicara fisik, bicara tentang sarana dan prasarana. Kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan yang sebenarnya, kreativitas ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Artinya dimanapun posisi kita, Bapak Ibu, saya dan saudara harus kreatif dan inovatif. Apa sih inovasi ini? Inovasi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi inovasi bukan sesuatu yang baru, artinya dari tidak ada kemudian menjadi ada, tidak. Inovasi ini berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Itu inovasi. Artinya kreatif A dan kreatif B ketika dipadu-padankan dia muncul kreatif C. Artinya itulah inovasi dihasilkan dari kreatif yang sudah ada. Jadi inovasi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi inovasi dihasilkan dari kreativitas yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu dituntut untuk kreatif dan kemudian menghasilkan sesuatu yang inovasi. Inovasi itu hal yang berbeda. Berbeda ini tidak sesuatu yang nanti hal yang luar biasa, tetapi 0,1% pun perbedaan itu berangkat dari sebuah inovasi, Bapak Ibu. Itu bisa dikatakan sebagai inovasi. Berpikir kritis menyelesaikan masalah, critical thinking.
mampu mengelola nalar kita, mampu mengelola pengetahuan kita untuk berpikir kritis. Beda ya berpikir kritis dan orang yang suka kritik. Beda Bapak Ibu. Berpikir kritis itu berangkat dari sebuah penalaran, pengamatan, pemahaman, kemudian mengeluarkan hipotesa-hipotesa yang ada dan menghasilkan solusi-solusi. Ada pijakan pendapat dari para ahli itu secara ilmiah. Ya, itu critical thinking. Kemudian dicari solusinya seperti apa. Begitu. Jadi menghasilkan satu kajian yang masuk secara rasional masuk karena memiliki pijakan yang jelas. Begitu. Tetapi kalau bicara tentang berpikir kritis, ini adalah berpikir melalui sebuah kajian. Ini berbeda. Jadi ada dasar, ada kajian, kemudian ini menyelesaikan masalah. Jadi berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Bukan mengkritisi menambah masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Nah, kompetensi ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu dan oleh peserta didik, oleh siapa saja. Karena mampu menciptakan penalaran di dalam diri dan mampu berpikir kritis. Artinya tidak serta-merta menerima begitu saja, tetapi ketika dia menerima satu informasi, dia mampu mengelaborasi dengan keadaan-keadaan di sekitar dia. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima informasi, Bapak Ibu harus mampu mengelaborasikan dengan kehidupan di antara atau sekitar Bapak Ibu. Apakah ini sesuai atau tidak? Apa dasarnya? Begitu. Ya. Kemudian ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menjadi pendidik nantinya, kita harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik. Tukar pendapat di sana, ya, ada informasi, saling berbagi informasi. Jadi komunikasi ini penting baik dalam pembelajaran kelompok ataupun dalam aktivitas yang ada di kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, menciptakan komunikasi, menciptakan kolaborasi. Kolaborasi itu kan bentuk apakah di dalam gereja tidak ada kegiatan secara berkelompok, ada tim pelayanan, ya, tim untuk tim Natal, tim Paskah. Itu kan harus bangun komunikasi. Itu kan harus bangun kolaborasi. Kalau tidak terjadi komunikasi, yang terjadi adalah seksi satu dengan seksi yang lain terjadi bentrok karena tidak terjadi komunikasi. Kemudian informasi, media, dan teknologi. Nah, di kompetensi abad 21, Bapak Ibu, kita harus melek informasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hoax. Kita harus melek media. Media Bapak Ibu ya secara umum sekarang ada Android, gadget ya, laptop. Jadi saya merasa di sisi dari COVID ini betul ya bahwa COVID memaksa kita untuk belajar melek teknologi. Ada yang 60-an, 50-an, ya, Bapak Ibu tidak bersentuhan dengan apa yang namanya media TIK ya, atau melek TIK, teknologi dan informasi komunikasi ini. Di mana saja marketing, ya, usaha, semua berkaitan dengan teknologi. Dulu kalau Bapak Ibu usaha cukup buka di tempat, orang datang beli. Jadi perkembangan inilah yang bukan masa yang memang mengharuskan kita untuk beradaptasi dan melek media dan melek teknologi. Nah, kerangka ini untuk apa? Menunjukkan bahwa berpengetahuan, berkemampuan kritis, berkarakter itu adalah bagian yang terpenting untuk mendukung informasi yang kita dapatkan di dalam kita membangun sebuah komunikasi dan kolaborasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Guru yang biasa. Guru yang biasa ini hanya mengatakan guru yang baik, hanya menjelaskan guru yang sangat baik, bisa mendemonstrasikan guru yang hebat, mampu menginspirasi. Sebaliknya, Ingaroso Suntuludo ya. Di depan guru itu memberi contoh, jadi guru ada di depan untuk memberi contoh ya. Kemudian Ingmadio Mangun Korso, dia ada di tengah-tengah. Sebagai apa? Sebagai motivasi dan menginspirasi. Kemudian Tuturi Handayani, dia ada di belakang. Dia juga sebagai penuntut. Jadi Bapak Ibu, profesi apapun Bapak Ibu dalam pelayanan, Bapak Ibu, ada saatnya Bapak Ibu ada di depan. Ya, ada di depan Bapak Ibu memberi contoh, memberi teladan. Ya. Moto kita kan, pemimpin adalah keteladanan. Jadi Bapak Ibu menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi ada saat Bapak Ibu harus ada di tengah.
mana? Di dalam komunitas, di dalam pelayanan untuk apa? Untuk memberikan motivasi, untuk menjadi inspirasi buat mereka. Tapi ada saatnya Bapak Ibu ada di belakang untuk mendorong, menciptakan pemimpin pembelajaran, gitu ya? Menciptakan calon-calon pemimpin bagi masa depan. Karena tidak mungkin mereka akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Dengan cara apa? Bapak Ibu yang memberikan supply itu, Bapak Ibu yang mentransferkan itu, mendorong mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik sehingga mereka cakap di dalam berkehidupan secara sosial, baik di dunia pendidikan maupun dalam dunia pelayanan. Adalah Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu juga sebagai pendidik. Kita buat tentang konsepnya dulu, ya. Kemudian, kalau kita di awal pendidikan misalnya membaca, apa yang menjadi persoalan di sini sebenarnya? Kita mulai mengumpulkan dulu. Kita sudah dapat masalahnya, ya. Masalahnya kita sudah dapat, ya, masih sulit membaca, membina pelayanan. Sekarang kita mengorganisasikan dulu. Apa kira-kira yang muncul kalau membaca yang buruk di sini? Kira-kira yang menjadikan kendala apa saja yang mengakibatkan anak cara berpikir kritis Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu beberapa detik untuk menentukan dari setiap masalah yang ada. Bukan berarti argumen Bapak Ibu salah, bukan. Tapi Bapak Ibu boleh motivasi dulu. Nah, siapa yang